Dan saudara, dalam 3 pekan terakhir, kasus COVID-19 nasional melonjak hingga 5 kali lipat. Indonesia kembali mencatat lebih dari 2.000 kasus corona dalam sehari sejak 28 September 2021. Perlukah pemerintah kembali menarik rem darurat? Dua kantor kelurahan di Jakarta tutup karena kedua lurahnya ternyata dinyatakan positif COVID-19. Dari hasil tes, lurah dan 32 pegawai kantor kelurahan Gondang Dia Jakarta terinfeksi COVID-19. Semua aktivitas di kantor lurah Gondang Dia pun dihentikan dan ditutup selama beberapa hari ke depan sejak 17 Januari lalu. Pada saat tanggal 12 kita lakukan swab, kemudian akhirnya positif, ya, didapat hasil positif. Dua orang ASN didapat hasil positif. Kemudian kita lakukan tracing. Kita lakukan tracing kepada karyawan-karyawan yang lainnya, kepada PJLP yang lainnya. Akhirnya kita mendapatkan hasil yang positif itu sampai hari ini sudah 33 orang. Selain di kantor kelurahan Gondang Dia, kasus COVID-19 juga ditemukan di kantor kelurahan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang lurah dinyatakan positif COVID-19 setelah mengalami demam. Puluhan pegawai kelurahan pun langsung menjalani tes usap PCR dan kantor kelurahan ditutup untuk disterilisasi. Yang reaktif satu, Pak? Iya, kemarin swab semua nih, semua negatif. Itu hasil tes di sini atau gimana, Pak? Di Puskesmas. Di Puskesmas. Kecamatan Tanah Abang? Iya, kemarin yang lainnya swab negatif semua. Seluruh pelayanan kelurahan Gelora pun untuk sementara dialihkan secara daring. Ibu kota Jakarta kini memang tengah menghadapi ganasnya penularan COVID-19 varian Omikron. Per 20 Januari 2022, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sudah ada 1.027 orang yang terinfeksi varian Omikron. 747 diantaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri dan 280 adalah transmisi atau penularan lokal. Hingga 20 Januari, setidaknya 5 daerah di Jakarta juga menjadi zona merah Omikron. Kategori merah berarti daerah tersebut mencatat lebih dari 8 pasien Omikron. Kelima daerah zona merah itu adalah Kalideres, Kebonjeruk, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Senen. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun meminta agar masyarakat tak menganggap enteng penyebaran varian Omikron dan meminta masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan serta segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Berdiam di rumah, Pak Jokowi berkali-kali tidak perlu keluar rumah kecuali yang sangat penting dan penting. Itu agar dipatuhi. Kedua, laksanakan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan bertanggung jawab segera dilaksanakan. Ketiga, pastikan mendapatkan vaksin. Ya, apalagi yang belum, yang booster saja disegerakan ya. Meski ancaman penyebaran Omikron kian meluas, Pemprov DKI Jakarta belum mempertimbangkan untuk menyetop aturan ganjil genap. Padahal transportasi umum di ibu kota kini kian padat, apalagi dengan kebijakan sekolah tatap muka 100% yang urung dibatasi, meski sudah 43 sekolah terpaksa ditutup karena temuan kasus COVID-19. 28 sekolah diantaranya kini sudah kembali beraktivitas. Dengan alasan pengendalian mobilitas warga, kebijakan ganjil genap tetap berlaku di 13 ruas jalan dan 3 lokasi wisata hingga 24 Januari 2022. Perlu dipahami bahwa penerapan ganjil genap saat ini bukan dalam rangka memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke layanan angkutan umum, tetapi lebih kepada pengendalian mobilitas. Jangan sampai pada titik-titik tertentu yang kami identifikasi itu potensi terjadi keramaian, ini menjadi titik kerawanan baru, apalagi sekarang ada Omikron. Di skala nasional, lonjakan kasus COVID-19 juga tak kalah mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya sejak 28 September 2021, Indonesia kembali mencatat lebih dari 2.000 kasus COVID-19 dalam sehari. Sejak 12 Januari yang berkisar di 646 kasus, angkanya melonjak hingga 3 kali lipat hanya dalam kurun waktu sepekan. Sebagai perbandingan, angka positivity rate atau rasio kasus positif COVID-19 juga kini telah mencapai 5,46%, lebih tinggi dari standar WHO yang hanya 5%. Padahal sepekan lalu positivity rate Indonesia hanya berkisar di angka 2%. Namun di tengah ancaman sebaran Omikron, jumlah tes masih tetap di bawah 200.000 orang per hari.
Saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan, selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Intinya, ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Tim Liputan, Kompas TV.